Halo, salam sehat dan juga selamat hari Jumat. Ini juga buat lo yang menjalankan ibadah puasa. Mungkin ini akan menjadi hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan juga ini bisa menjadi video menemani kalian di puasa terakhir di bulan Ramadan kali ini. Nah, di edisi kali ini gue akan langsung aja bahas dua pertandingan yang sangat penting dan sangat seru ya dari Europa League. Ada empat sebenarnya pertandingan ya, nanti gua akan serius ini, tapi gua akan fokus di dua, yaitu kekalahan atau tersingkirnya MU dari Sevilla dan juga keberhasilan Roma melaju ke semifinal di Europa League juga ya. Jadi kalau MU berdarah, kalau AS Roma mencetak sejarah. Nah, kita awali dari MU dulu. Kalau MU, analisa gue sederhana. Ini sebenarnya bencana ini diawali dari leg pertama ya. Waktu itu MU sudah unggul 2-0, kita masih ingat. Kemudian ada bencana, ada blunder yang dilakukan oleh Tyrell Malaysia ya. Kemudian juga dari keapesan Harry Maguire sehingga hasilnya akhirnya 2-2, dan ini membuat pertarungan atau perjalanan MU di leg kedua ini menjadi tidak mudah karena mereka hanya mengantongi satu hasil imbang menghadapi Sevilla yang kita tahu punya DNA yang sangat luar biasa di Europa League, dan juga MU tanpa sejumlah pemain ya, walaupun Casemiro balik lagi tapi mereka tanpa Rafael Varane, kemudian juga Luxo juga kayaknya balik tapi nggak terlalu fit ya kalau kita lihat, dan tidak ada Lisandro Martinez ya, jadi beberapa pemain ini harus absen. Rashford juga nggak inti, terbukti dia tidak ditampilkan sejak menit pertama ya. Jadi baru babak kedua awal dimasukkan, digantikan oleh Jadon Sancho. Ya itu tadi yang gue bilang, akhirnya memang kalau lu lihat vibes-nya Ramon Sanchez Pizjuan, akhirnya lu berkesimpulan bahwa gak heran Sevilla ini menjadi rajanya Europa League ya. Luar biasa vibes-nya. Berapa kali juga fans itu melakukan post-nan move ya, yang lompat-lompat sambil membelakangi lapangan. Gokil banget atmosfernya, putih semua, mereka pakai baju putih, dan sekali lagi ya di pertandingan itu kelihatannya memang virus Maguire ini bukan hanya merambah dirinya tapi juga menjalar ke seorang De Gea yang musim lalu boleh dibilang tidak terpapar lah dari virus Harry Maguire. Jadi 3-0 MU kalah di leg kedua dari gol-gol En-Nesyri. Ini jelas diawali dari kesalahan Maguire. Kemudian sebenarnya ada satu gol ya dari Ocampos di menit ke-40. Setelah beberapa kali lewat pemain tapi memang dianulir, cuman gak butuh lama, akhirnya di awal babak kedua lah tepatnya, gak butuh lama, hanya sekitar 2 menit Sevilla unggul 2-0, dan di sini mental para pemain MU menurut gua hancur lebur ya. Kemudian juga strategi yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya, dengan melakukan pergantian pemain, menarik atau memasukkan Rashford ya di pertandingan ini juga tidak terlalu berbuah manis ya. Jadi Rashford dimasukkan menggantikan Jadon Sancho tadi, dan juga Luxo dimasukkan, ini juga agak dipaksa. Jadi Rashford dan Luxo ini feeling gua nggak terlalu fit, karena kalau fit pasti dimainin dari awal, dan hasilnya tadi malah justru mereka kebobolan, dan ini yang gue pikir sebenarnya membuat pertandingan udah selesai. Bahkan kalau lu lihat pertandingannya itu mental pemain MU itu kelihatan sangat-sangat ya kalah mental lah gitu kan. Nah kemudian menit 54 Erik ten Hag mencoba untuk melakukan perubahan permain. Kelihatannya dia mau main gaya seperti ketika Belanda menghadapi Argentina di Piala Dunia, masukin Weghorst, kemudian main bola-bola atas. Tapi ini juga nggak jalan ya, karena kalau kita lihat penguasaan bola dari Sevilla ini memang kalah, tapi mereka sangat efektif ketika serangan balik, dan hasilnya ada sebuah blunder yang dilakukan oleh De Gea. Makanya gue bilang tadi bridging gue di awal virus Harry Maguire ini mengalir, merambah juga atau menjangkiti juga De Gea, yang sebenarnya kalau lu lihat long ballnya bukan long ball ya, tapi
ya long ball lah dari lawan itu, gue lupa dari siapa. Sebenarnya terlalu beresiko dia untuk nahan seperti itu ya, karena ada pressure dari si En Nasri. Ya ini pemain juga yang dalam tanda kutip mencetak gol penyeimbang di kesempatan pertama ya, walaupun sebenarnya itu jadi bunuh diri Maguire. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, apalagi lu dalam kondisi tertekan, seharusnya lu main aman. Ya jadi buang aja ke kanan atau eh, hantam bola, tapi ini coba dia tahan dan kelihatannya dia mau. De Gea ini kadang-kadang kan suka gaya ya, suka mau eh, capping bola, gocek dan segala macam, tapi akhirnya kena dan bahkan dia mencoba untuk loncat untuk menutup apa namanya untuk ya menghalau bola lah. Untung dia nggak pakai tangan ya, kalau nggak kartu merah dan tapi ya selesai ya buat pemain seprofesional En-Nesyri, kosong gawang kosong gitu ya udah begitu 3-0 pertandingan boleh dibilang apa namanya udah game over ya. Sementara kalau kita lihat peluang dari MU sebenarnya ada nggak ada beberapa ya. Salah satunya kalau gua catat dari Casemiro di menit ke-60 itu yang sebenarnya salah satu yang paling ini ya. Ada dua atau tiga lah, tapi sebenarnya sekali lagi itu hanya sporadis. Ya jadi Sevilla luar biasa. Ini memang raja Europa League dan ini juga sekaligus mengulangi ya kegagalan MU ketika kalau nggak salah dia ketemu di 2020-21 ya di final kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya. Itu jadi kembali enggak waktu itu lawan Villarreal ya. Oke, jadi ya intinya Sevilla kembali menunjukkan bahwa mereka selalu membuat sulit lawan-lawan em, di mana di Europa League. Nah, kita sekarang ke Roma ya. Ke Roma satu kata buat Roma, elektrik. Elektrik, kemudian juga militan, Spartan, gua rasa itu. Jadi kalau orang yang mengatakan Jose Mourinho itu apa ya, bukan pelatih hebat ya, menurut gue sih aneh ya, karena sekali lagi teman-teman ya pelatih itu bukan berkali-kali gue tegaskan bukan soal lu tahu 4-2-3-1, 3-4-1-2 segala macem, apalagi nendang nendang ke kiri, nendang ke kanan itu kadang-kadang udah bukan urusan pelatih lagi ya, tapi bagaimana dia bisa memotivasi pemain, bagaimana Mourinho itu bisa mengeluarkan pemain terbaiknya, kemudian juga taktik yang dipakai ini juga berfungsi dengan baik, yang ini membuat tim ya dengan keterbatasan ya dengan pemain apa namanya materi pemain Roma ini sebenarnya miris kalau ngelihatnya, tapi dia bisa bawa ke semifinal Europa League dan saat ini ada di entah peringkat 3 atau 4 ya, tergantung Juventus udah resmi belum dibalikin poinnya 15 ya. Jadi intinya 4 besar di Serie A, 4 besar juga di Europa League. Ini luar biasa ya. Bukan karena gara gua suka Roma, tapi memang faktanya seperti itu. Ya skuadnya ini sebenarnya pas-pasan, belum lagi beberapa pemain dari awal musim silih berganti cedera, mulai Wijnaldum, Spinazzola, tapi mereka bisa bisa apa ya, bisa melewati berbagai rintangan ya, walaupun sempat kalah-kalah, kemudian di bounce back lagi. Jadi gue nonton lebih banyak gue nonton mungkin 50-50 sih ya honestly dengan Roma, tapi ketika dengan MU, tapi begitu MU selesai, kemudian Roma lanjut ya, gue fokusin nonton di situ dan di situ benar-benar mental Roma di kelihatan banget ya. Artinya memang gue nggak ngerti ya apa yang diucapkan oleh Mourinho saat di halftime maupun juga halftime di waktu normal maupun juga halftime di extra time. Karena kalau kita lihat ini kan di waktu normal kan mereka 2-1 ya, itu aja mereka sempat tertinggal sempat disamakan kedudukannya satu sama di menit 80 sekian kalau nggak salah, 80 ya 80. Kemudian super sub Dybala ini juga menarik ya. Terus terang setahu gue Dybala fit ya, tapi nggak tahu mungkin ada strategi apa, kemudian dia dimasukkan dan memaksa pertandingan menjadi 2-1 dan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Dan di sini kemudian El Shaarawy membawa AS Roma unggul 3-1 dan Pellegrini ini di apa namanya di babak yang pertama juga menambah keunggulan menjadi 4-1 ya kalau nggak salah ya. Ya betul. Dan setelah ini gue rasa sih bukan soal 2 gol tuh bisa aja dikejar ya, tapi kelihatan banget mental Roma memang fantastik banget. Dan golnya Pellegrini tipis banget ya. Sebenarnya kan bukan Pellegrini offside, tapi Tammy Abrahamnya ketika menerima bola di awal itu memang tipis banget.
Kelihatannya sepintasnya sih offside ya, tapi ketika diambil digunakan aplikasi semacam automatic offside application, memang ternyata dianggap itu tidak offside. Dan Tammy Abraham, ya ini dia yang beberapa kali agak kehilangan tempat, kemudian dia masuk di menit keberapa ya, kesekian lah pokoknya di tengah pertandingan tadi, kalau nggak menit ke-72 ya, dia memberikan 2 assist di 2 gol kemenangan di extra time. Wah, luar biasa ya pertandingannya dan gokil. Dan ini juga artinya mengulangi prestasi AS Roma tahun 2020-21 ketika itu Roma berhasil melaju ke semifinal tapi kalah dari MU. Dan MU-nya tadi yang gue bilang ternyata akhirnya kalah dari Villarreal di partai puncak. Dan AS Roma selangkah lagi untuk mengulangi keberhasilan. Kalau untuk di Europa League ini adalah pencapaian tertinggi AS Roma ya. Tapi kalau kita asumsikan UEFA Cup itu juga Europa League, maka AS Roma satu langkah lagi untuk menyamai torehan ketika masuk ke final Piala UEFA Cup tahun 1991 ya. Mungkin sebagian dari lu belum lahir mungkin. Saat itu masuk ke final, waktu itu masih 2 leg formatnya, home and away. Waktu main di Giuseppe Meazza, Roma kalah 2-0. Waktu di Roma cuma menang 1-0. Jadi kalah selisih gol doang sebenarnya. Jadi masih sistemnya home and away. Jadi kalau Roma nanti ke final ya, kalau bisa ke final maka ini akan mengulangi ajang kompetisi Eropa kasta kedua setelah tahun 1991. Jadi berapa itu? 32 tahun yang lalu ya. Kalau memang berhasil. Nah, Roma nanti akan bertemu dengan Bayer Leverkusen di semifinal, sementara Juventus akan ketemu Sevilla. Dan finalnya nanti akan di Budapest, Hungaria, dan rencananya mudah-mudahan Roma lolos dan ketemu mungkin Juventus juga, kita nggak tahu, All Italian Final. Dan rencananya channel Bung Harpa akan terbang ke sana untuk meliput ya rencananya. Ya mudah-mudahan semua sesuai rencana. Apalagi ya, gue rasa sih itu aja. Ya, sekali lagi selamat buat AS Roma yang berhasil melaju ke semifinal Europa League. Dan let's say mereka akan main lawan Leverkusen itu tanggal 11 Mei ya. Jadi berapa kira-kira 3 minggu lagi dari sekarang ya, 11 Mei dan juga 18 Mei dalam 2 leg. Oke. Mungkin itu dulu. Terima kasih udah nonton. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda yang menjalankan, dan salam sehat.